Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi. alamin. Ala kulli hamin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Instruktur, Bapak Ahmad Ripai, Kang Ferdi, serta Ibu Instruktur Ibu Nur Sofiah, serta para peserta PCT 069 kelompok 1 di sesi 4 ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para petugas yang sudah standby, Ibu Dian Fitriani selaku host, kemudian saya sendiri Ajat Sudrajat dari SDN Sukajadi 3, Kecamatan Lemasuki, Kabupaten Majalengka selaku moderator. Kemudian yang saya banggakan Ibu Depi Indaharyani dari SMK Seni Indramayu. Terima kasih. Baik, mari kita buka aja acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan dari Ibu Depi Indaharyani tentang degree of comparison. Sekilas tentang degree of comparison atau tingkatan perbandingan. Apabila kita di sini ya, misalkan saya selaku moderator dikatakan tampan, kemudian ada Kang Perdi dan Pak Ahmad itu mungkin paling tampan. Seperti itu mungkin tingkatan perbandingannya ya, Bu Depi. Iya, iya betul sekali Pak Ajat. Ya, Misalnya ya, Pak Ajat itu ya. Pak Ajat tampan, Pak Rifai lebih tampan dari Pak Ajat. Nah, ya, gitu. Dan paling Kang tampan ya. Kang Ya, ya. Ferdi yang paling tampan. Seperti itu. Ya, Oke. seperti itu. Itu dalam bahasa Indonesia ya, Bu ya. Ya, itu dalam bahasa Indonesia. Ya, nah yang akan kita simak ini pemaparan materi tentang tingkatan perbandingan dalam bahasa Inggris. Kepada Ibu Depi Indaharyani, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Ajat atas kesempatannya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Kita masih diberi kesehatan dan keberkahan semoga dalam hidup kita ini. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Ajat ya, mungkin pada kesempatan kali ini sedikit saya akan men-share ilmu tentang degree of comparison atau comparison degree. Itu sama saja penyebutannya, bebas Bapak Ibu. Itu ada tentang tingkatan perbandingan. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris di SMK, jadi nanti saya mau kasih share juga ini apa namanya tuh, PPT-nya ya atau materinya bisa saya share untuk nanti jadi salah satu apa namanya model pembelajaran di kelas gitu. Nah, di SMK salah satunya itu materinya ada tentang degree of comparison. Ada apa saja sih gitu kan di sana? Degree of comparison itu tentang apa gitu kan? Nah, degree ini adalah tingkatan dan comparisonnya itu tentang mengcompare atau membandingkan. Nah, nanti ada, kita lanjut slide-nya. Oke, ini tentang sekilas tentang saya dan kemarin sudah kita kenal ya. Ini kenapa saya fotonya ini? Saya juga sekaligus ingin memberitahukan bahwasannya saya sampai saat ini alhamdulillah aktif di kegiatan pramuka, salah satunya di Saka Widya Budaya Bakti, dan kebetulan menjadi pamong sakanya untuk Kabupaten Indramayu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang masih berkecimpung di dunia pramuka juga, insya Allah kita akan bertemu Bapak di kegiatan-kegiatan ya. Oke, kita lanjut ya. Ada tentang tadi jenis-jenisnya itu ada apa saja di degree comparison, yaitu ada 3 jenis ya. Ada yang pertama positive degree, yang kedua ada comparative degree, yang ketiga ada superlatif. Apa sih positif, apa komparatif, dan apa superlatif? Yang positif degree kita anggap saja ini kata bakunya. Nanti kita nyoleknya pakai adjektif ya Bapak Ibu semuanya, atau kata sifat yang kita pelajari hari ini. Oke, nanti yang kedua ada compare. Halo Pak Ajat, bisa dengar suara saya? Katanya suaranya putus-putus Pak Ajat. Suaranya kebetulan sama saya terdengar jelas dan merdu, Bu. Aduh, terima kasih Bapak. Oke,
berarti suara saya jelas ya? Insya Allah ya. Jelas. Ya, semoga saja nggak ada halangan lagi. Kayak yang kedua yaitu tentang comparative degree-nya, yaitu mengcompare satu benda atau satu orang atau dengan orang lainnya yang ada yang lebihnya salah satunya. Tuh tadi seperti yang Pak Ajat bilang, kalau Pak Ajat atau Pak Ahmad Rifai lebih ganteng dari Pak Ajat, nah nanti itu adanya di compare. Kalau superlatif, nah kalau superlatif ini nanti kita ketemu dengan dari ketiga ini dia yang paling, nah bahasanya paling kan, superlatif itu paling tertinggi tingkatannya. Jadi positive degree, comparative degree dan superlative degree. Oke, lanjut. Oke, nah di positive degree yaitu tadi tingkatannya yang sama ya, dalam artian digunakan untuk membandingkan dua benda yang memiliki kualitas yang sama atau equal ya. Polanya nanti ada subjek, to be itu tambahan ya, ada is, am, are dan yang lain-lain, ada terus plus s plus adjective. Adjectivenya itu nanti ini yang tadi saya bilang itu kata sifat, dan s lagi belakangnya. Nanti di sini ya boleh objek dan yang lain-lain. Nah, contohnya ini Yana, ini kita membandingkan kepintaran dua orang ya, antara Yana dengan Andrian. Yana is as clever as Andrian. Yana sama pintarnya dengan Andrian. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke comparative degree-nya. Oke, nah ini tingkatan lebih, digunakan untuk dua barang atau dua benda yang tidak sama nilainya. Ada satu benda atau yang orangnya itu lebih dari yang lainnya. Nah, contohnya tadi yang seperti Pak Ajat bilang, polanya digunakan membandingkan dua benda yang sama, di mana benda satu memiliki kualitas lebih daripada benda lain. Ada dua jenis ada dua jenis polanya, yaitu kita menggunakan yang satu silabel dan yang dua atau lebih silabel. Apa sih silabel itu? Silabel itu kalau bahasa Indonesianya mah suku kata gitu ya, pemenggalan katanya, suku katanya. Nah, contohnya di sini hot gitu kan. Kalau hot itu nggak bisa dipenggal lagi, itu satu hot gitu, nggak bisa hot atau ho terus spasi t, nggak bisa. Jadi langsung penyebutannya satu, hot. Nah, itu namanya silabel. Di sini polanya kita menggunakan subjek ya, to be, adjective. Nah, ini ir dan then. Oke, contohnya today is hotter than yesterday. Hari ini lebih panas dari kemarin. Nah, seperti itu. Itu yang satu silabel. Jadi ditambahi, dapat tambahan ir, terus kemudian ada then-nya. Yang kedua, ada pattern ya, atau pola yang kedua, yaitu untuk gimana kalau misalnya adjektifnya atau kata sifatnya lebih dari dua silabel. Contohnya ini comfortable. Comfortable kalau kita pisah gitu kan, bisa menjadi comfortable, ada lebih dari dua, yaitu 4. Tidak ada. Nah, untuk yang pola yang kalimat lebih dari dua itu tidak ada penambahan ir ataupun ist di belakangnya, hanya dapat tambahan langsung di depan, yaitu more. Itu sudah menunjukkan dia lebih. This ya, red dress, contohnya nih ya Bapak Ibu, this red dress is more comfortable than the white. Oke, dress warna merah ini lebih nyaman daripada yang warna putih. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga ya, itu tingkatan degree-nya, yaitu yang superlative degree, yaitu tingkatan paling, ini yang paling tinggi di antara semuanya dia. Contohnya misalnya tadi Kang Ferdi adalah yang paling ganteng di antara Pak Ahmad dan Pak Ajat, seperti itu. Ini digunakan. Nah, nih
digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang adalah paling atau dibandingkan yang lainnya. Oke, polanya sama, ada dua jenis, satu silabel dan dua atau lebih silabel, tapi di belakangnya saja yang diganti. Kalau tadi IR, sekarang menggunakan IST. Nah, kalau tadi menggunakan more, kita menggunakan most atau the most, boleh. Contohnya, John is the tallest boy in the family. John adalah ya anak laki-laki yang paling tinggi di keluarganya, ataupun my mother is the best woman in the world. Ibuku adalah wanita yang paling baik di dunia, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa tipsnya. Itu yang pertama, kata sifat yang berakhiran huruf E dirubah. Kalau misalnya mau menjadi komparatif, dirubah menjadi ya EIR dengan IST belakangnya. Contohnya nih, brave ya. Kalau misalnya kita brave itu artinya berani. Kita mau ngomongnya lebih berani, jadi braver. Hanya cukup menambahin R. Large, larger. Untuk superlatifnya belakangnya diganti IST, bukan IR lagi. Brave, bravest, large, largest. Oke. Yang kedua, kata sifat yang terdiri dari suku kata yang berakhiran apa nih? Kalau di berakhiran huruf mati ya dapat diubah menjadi komparatif dengan menambahkan hurufnya. Oke, contohnya mana ini ke bawah. Hard menjadi harder, high menjadi higher, hard juga dapat IST jadi hardest, dan high dapat tambahan untuk superlatif IST highest, seperti itu. Yang ketiga, kata sifat yang berakhiran huruf mati setelah sebelumnya huruf hidup. Nah, kalau misalnya tadi ditambahin IR ya dengan tambahan hurufnya. Nih, jadi big. Nih, big itu G-nya itu huruf konsonan ya, tapi sebelumnya huruf hidup yaitu huruf vokal, itu ada I. Nah, jadi G-nya ini nanti didouble. Jadi big berubah menjadi bigger, dan untuk superlatifnya biggest. Fat berubah menjadi fatter dan fattest. Oke. Kata sifat yang berakhiran huruf Y Pak Ajat, ada Pak Ajat? Halo, dicek dulu Pak Ajat. Ini Pak Indra ini. Halo Pak Ajat. Bu Devi kemana Bu Devi? Halo. Bu Devi? Ya. Halo. Ada. Ya udah, lanjut lagi. Ya, tadi Devi nyampe mana di situ kedengerannya? Iya, tadi hilang mendadak Bu Devi. Iya, tadi makanya nggak ada suara sama sekali. Iya, Devinya di sini berabal aja Bu. Pas ternyata cek chat Budian kok kayaknya ada masalah deh. Pas dilihat, wah mungkin kayaknya nggak connect, pantasan nggak ada suara-suara gitu. Tadi Devi nyampe Iya, nggak kedengeran, suaranya nggak ada. Iya, Devi slide berapa Bu tadi di situ terakhir? Sampai superlatif Bu. Oh, superlatif. Nah, tuh sudah ada yang jawab. Yang ini Pak. Oke ya. Yang paling Bu. Ya, yang paling, yang ini ya. Oke, patternnya sudah Pak. Pattern ya. Oke, kita masuk ke ulangi ya. Kita masuk ke yang pattern untuk yang paling. Bu. Ya. Bu, sharing screen dulu Bu. Oh, belum ada. Di sini masih ada sharing screen-nya. Wait.
Oh, hostnya di Budian, hostnya pindahin ke saya Pak, Bu, punten. Oh, Pak Ajat hostnya. Pak Ajat boleh pindahin hostnya ke saya, Pak Ajat. Budian, boleh pindahkan Hostnya hostnya. kemudian lagi. Iya, hostnya boleh pindahkan ke saya, Budian. Halo, Budian. Cek, Budian, cek. Cek ya Bu Devi, masuk Bu Devi. Ya, hostnya pindahkan ke saya, Bu. Siap. Oke, Sebentar Bu. terima kasih. Senternya kali. Oh iya, bolanya maksud saya gitu, Pak. Aduh. Ya, saya sudah lempar bola Bu Devi. Oke. Terima kasih, Budian. Siap. Nanti dulu Bu sih. Muncul, Budian? Udah muncul, Bu? Sudah muncul tapi di saya mah hand Bu Devi tampilannya. Oh, Tapi nggak tahu untuk yang lain. Coba Pak Ajat cek sound dulu Pak Ajat. Pak Ajat, cek. Ada itu apa? Bola udah di Bu Devi, mangga? Iya. Sudah, Maksudnya tampilannya udah oke belum Pak Ajat? Udah gerak-gerak Pak Ajat? Tampilan di saya masih di screen label. Oke, wait, Pak. Di saya sudah berubah ini tuh. Tadi udah sharing ulang ini. Terus dia. Moderator. Sudah, Pak Ajat? Sudah belum? Masih belum? Pak Ajat? Cek. Halo, ya Bu, di saya masih tetap Bu. Barangkali di yang lain di Pak Indra, mohon maaf Pak Indra, barangkali itu Pak Indra, tampilannya cek. sampai mana ya? Tetap nggak berubah. Nah, sekarang berubah ke judul ya, judul awal ya. Ya, ulangi lagi, tadi saya sudah ulangi lagi. Berarti sudah muncul ya? Oke, siap. Oke. Yep. Oke, kita balik lagi ke. Ya sudah mulai lagi Bu Devi ya. Oke, siap, Budian. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita tadi Devi sampai katanya ini superlative degree ya. Oke, kita sedikit pengulangan untuk superlative degree, yaitu yang tingkatan paling. Nanti kita gunakan ini untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orangnya itu paling di antara yang lainnya. Pola yang digunakan masih sama, ada dua, yaitu untuk yang satu silabel dan untuk dua atau lebih silabelnya. Yang untuk satu silabel itu belakangnya cukup ditambahkan est. Nah, kalau yang dua silabel atau lebih, belakangnya kita ganti tidak ada penambahan untuk di belakangnya, hanya kita tambahkan depannya saja, yaitu the most ya gitu kan, atau more dan most gitu. Oke, contohnya John is the tallest boy in family. Oke, John ya adalah anak yang paling tinggi di keluarganya. My mother is the best woman in the world. Nah, ibu saya adalah yang terbaik di dunia, seperti itu. Oke, ini ada beberapa aturan-aturannya ya. Untuk kata sifat yang berakhiran huruf e ya, e-nya itu ya boleh langsung dirubah atau ditambahkan r
ya, ataupun e-nya dihilangkan kembali ke pola awal, yaitu tambahannya ir. Contohnya ini ada brave. Brave itu artinya berani, belakangnya ini Bapak Ibu ya, yang saya utak-utak ini hurufnya huruf e. Nah, jadi braver. Tuh, artinya ada tambahan kata lebihnya. Brave, braver. Large, larger. Nah, untuk menjadi superlatifnya dari brave langsung bravest, belakangnya tambahannya est. Kalau yang ini ir, yang ini ist. Large juga jadi largest, seperti itu. Aturan yang kedua yaitu kalau kata sifat yang terdiri dari berakhiran huruf mati dapat dirubah menjadi komparatif menambahkan ir, ya. Nah, sama, jadi harder, ini huruf mati d jadi harder. Hard, maaf Bapak Ibu, hard menjadi harder, high menjadi higher. Begitupun untuk superlatifnya, hard menjadi hardest, high menjadi highest. Itu aturan yang ketiga ya. Lanjut untuk kalau belakangnya berakhiran huruf mati tapi sebelumnya itu huruf hidup ya, huruf konsonan sebelumnya huruf vokal, itu kita tambahin ir tapi digandakan huruf matinya atau konsonannya kita gandakan. Contohnya big berubah ketika kita menjadi komparatif, yaitu jadi bigger tapi g-nya ini digandakan. Nah, ini big, bigger. Begitu. Contoh yang kedua fat jadi fatter. Nah, t-nya ada 2, g-nya juga ada 2. Untuk ke superlatifnya sama, ada ganda juga, tinggal belakangnya saja yang dirubah, ist, ist. Tuh. Oke, yang aturan yang 4 yaitu huruf y. Nah, kalau belakangnya huruf y-nya hilang, kita ganti menjadi huruf i, kemudian ditambah untuk komparatif ditambah ir, untuk superlatifnya ditambah ist. Contohnya crazy jadi crazier, easy jadi easier, crazy, craziest, easy, easiest. Itu yang belakangnya huruf y. Aturan yang kelima yaitu kata sifat yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih ya, menambahkan more. Nah, ini tadi kalau misalnya yang 2 silabel atau 3 silabel tidak mendapatkan tambahannya di belakang, tapi tambahannya di depan, more dan most. Kalau tambahan more itu untuk komparatifnya, kalau tambahan most untuk superlatif. Contohnya beautiful. Beautiful kalau kita penggal silabelnya ya, beautiful ya, bisa lebih dari 2 silabelnya, lebih dari 1 juga. Oke, jadi more beautiful. Nah, itu delicious, more delicious, most beautiful dan most delicious. Oke, yang keenam, aturan yang keenam, ada yang reguler dan irregular. Nah, yang ini kalau yang irregular kita menggunakan seperti ini, good ya. Ini ada beberapa kata ya yang emang dia masuknya ke kata irregular, yang kata kerja tidak beraturan. Jadi kalau misalnya tadi kalau big, bigger, biggest itu kata kerjanya yang beraturan. Tapi kalau di sini good ya, ini contohnya ada beberapa kata yang itu termasuk irregular. Kalau good nggak bisa kita jadikan komparatifnya, itu nggak bisa menjadi gooder ataupun goodest, itu nggak bisa. Nah, kita menggunakannya, nah dari sini sudah ada good menjadi better, komparatifnya better, untuk superlatifnya best itu atau the best dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih bad. Nah, ini ada bentuk positifnya untuk yang irregular ya. Untuk irregular atau kata kerja yang tidak beraturan, ada positif, ada komparatif, ada superlatifnya. Bad berubah menjadi worse, bukan better, bukan betters juga, worse dan the worst. For, begitupun dan yang lain sebagainya sampai dengan much ya, berubah more dan most. Nah, itu.
Oke, ini di sini ada saya mencoba membuat satu soal. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang bisa jawab ya, gitu kan kita sama-sama di sini belajar. Coba kira-kira yang mana gitu antara A, B, C, D atau E gitu kan. Pertanyaannya, which is more interesting, the safari park or Ragunan Zoo? Ya, mana yang paling menarik? Safari Park atau Ragunan Zoo, kata si Rio. Dia bertanya pada Daud. Nah, jawaban Daud, I think Ragunan Zoo is titik-titik ya bla 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 as the Safari Park. Both of them have many good things to see. Oke, nanti barangkali ada Pak Ajat ataupun yang lainnya bisa gitu kan sedikit membantu saya menjawabnya, boleh nanti. Oke, itu saja Bapak Ibu pemaparan materi dari saya. Nah, saya kembalikan, kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan menghubungi moderator, gitu kan. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ajat. Mangga Pak Ajat. Ya, terima kasih kepada Ibu Devi atas pemaparannya. Penjelasannya mengingatkan kita kembali ke meja sekolah zaman dulu ya. Sekarang cuma lebih rinci, lebih ini. Mantap sekali Bu Devi. Selanjutnya kepada para peserta dipersilahkan, barangkali ada pertanyaan, ada jawaban tambahan, mangga silahkan. Ya, ini masih belum dijawab tuh yang tadi, yang exercise tadi jawabannya A, B, C, or D, or E. Belum tuh. Iya. Oh iya, ini berarti ditunggu jawaban dari peserta ya Bu ya? Ya, sekilasan walaupun kita waktunya emang nggak banyak gitu kan, jadi ya cuma mengingat saja materi waktu zaman dulu gitu kan Pak, gitu nyoba. Yang deh Bu. Hore, betul Pak Indra, master. Oke, Pak Indra. Pak Indra langsung dapat punten 10. Terima kasih Pak Indra. Punten 100 cenah ayeuna mah. Oh iya ya. Kalau zaman dulu 110. Saya malah lagi nyari dulu di kamus nih artinya nih. Tadi kenapa yang D? Oke, Pak Indra boleh jelaskan kenapa yang D barangkali masih pada ngawang-ngawang gitu tuh jawabannya. Gitu. Coba Pak Indra. Saya mah yang kedengerannya enak aja Bu, disambung-sambungin gitu. Kayaknya yang beda yang enakeun gitu. Soalnya kan kalau ininya mah ada apa namanya, ada kata S ya. Ada S, terus di belakangnya ada both of them. Jadi kan sama, sebanding gitu. Iya, betul. Kalau yang opsi A, B, C, E, A, B itu kan perbandingan. Sama E ya? Iya. Itu kan perbandingan ya, mana yang lebih baik, mana yang kurang gitu. Iya. Kalau yang C kan superlatif kalau nggak salah. Tadi saya nggak salah dengar. Kalau yang C itu nanti bentuknya positifnya Pak. Oke. Seperti itu mungkin betul kata Pak Indra, karena di sini sebenarnya sudah ada kodenya ya. Kalau misalnya kita jeli gitu ataupun peserta didik jeli, di sini sudah ada clue-nya gitu tuh. Contohnya di sini. S dan both tadi karena keduanya sama. Kalau both itu kan keduanya. Oke, ini sebanding, ada S. Jadi S interesting S. Jadi sama tadi. Kalau untuk positif degree itu kan dua bendanya yang dibandingkan memiliki kualitas ataupun tingkatan yang sama. Nah, jadi betul jawabannya yang D. Kenapa tidak A? Kenapa tidak B? Dan yang lain-lain ada alasannya. Kalau untuk more ya, kita lihat di sini more interesting. Berarti itu membandingkan ada salah satunya yang lebih tingkatannya. Begitupun dengan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Indra sudah membantu menjawab. Mantap sekali ya Pak Indra jawabannya ya. Betul.
Mangga kepada para peserta yang lain, barangkali ada yang mau. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Instruktur kita, Pak Ahmad Rifai. Kalau contoh superlatif Bunda dalam kalimat lain? Contoh superlatif. Oke, misalnya apa nih, mau contohnya, contoh mana nih superlatif, kita buka dulu. Ini ya. Nah, ini di sini kan ada nih, my mother is the best woman in the world ya, contohnya. Yang ini menggunakan best kan, dari good, itu dari kata kerja yang tidak beraturan. Nanti saya contohkan dari kata kerja yang beraturan. Coba ya. Sebelum saya contohkan, barangkali ada Bapak Ibu yang mau coba mencontohkan juga dari kalimat yang lain. Boleh, Pak Ajat, mangga. Kebetulan Bu, saya ada trauma mendalam sama bahasa Inggris Bu waktu ini. Mohon maaf. Oke, kita contoh dari saya ya Bapak. Oke, ini ada, he is the most diligent student in my class. Itu, he is ya, the most diligent students in my class. Dia adalah anak yang paling rajin ya di kelas saya, atau siswa yang paling rajin di kelas saya. Seperti itu Pak Ahmad. Semoga bisa membantu jawabannya. Gitu. Iya, terima kasih atas penjelasannya Bu. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Jumi Wangsari yang sudah bergabung. Ibu Jumi. Oh, Ibu, maaf. Ibu. Mohon maaf. Aduh, kapan berubah jadi Bapak ini Ibu Jum? Iya. Mendadak Terima jadi kasih Bapak. Ibu Jum, saya sengaja ini supaya Ibu ada suaranya gitu untuk mengetahui jenis ininya, kelaminnya. Iya. Iya, ini teman saya Pak yang lagi jadi presenter. Iya. Kebetulan Ibu. Ada contoh kalimat lain Bu dari Pak Indra Febrian Uliawan. Bagus tuh kalimatnya. Jengkol. Coba bacakan. Tastiest food in the world. Jengkol is the tastiest food in the world. Bagus banget Pak. Jengkol adalah makanan yang paling di dunia, yang paling good deh, yang paling ini enak gitu. Betul. Coba Ibu Jum barangkali bisa menambahkan contoh superlatif, katanya Ibu Jum. Kebetulan Ibu Jum juga sama guru bahasa Inggris. Mangga Ibu Jum. Untuk contoh yang superlatif Bu Jum. Kemana nih Bu Jumi Wangsari ini? Ibu Jum ini dari kelompok sebelah ya kalau nggak salah, dari kelompok 3 di VCT ini. Beliau sama satu sekolah dengan saya. Ibu Jum sepertinya masih ini menyimak ya Bu ya. Masih loading. Upaya ya. Mbak lagi lain enggak? Anaknya lagi rewel. Anaknya lagi rewel gitu. Oke Ibu Jum. Bangga Bapak Ibu untuk absensi atau presensi boleh sudah mulai diisi ya. Oke. Ya, presensi sudah bisa diisi di chat, sudah ada ya ininya ya. Iya, boleh Ibu Dian boleh kirimin linknya lagi katanya. Ya, ini saya lagi kirim lagi nih, iya, Bu. soalnya yang baru masuk katanya nggak ini. Oke, makasih Pak Ajat. Pusing ya Bapak Ibu gitu kan, untuk umuran sekita gitu kan, mengingat kembali mereview kembali apa materi-materi anak gitu kan zaman dulu gitu, ataupun mungkin anak yang sekarang ini yang sedang dipelajari Bapak Ibu gitu. Ini ada di SMK di kelas 1
ya. Ini ada di SMP pun ada, tapi hanya sekilas ini. Di SMP kelas 3 materinya ini hanya sekilas, nanti diperdalamnya di SMK kelas 1. Nah, kebetulan saya mengajar kelas 1 dan kelas 3 di SMK. Seperti itu. Bu, boleh curhat nggak, Bu? Boleh. Boleh ya Pak Ajat ya, boleh ya. Boleh banget Pak Indra, tapi jangan dalam bahasa Inggris seutuhnya ya Pak ya, bisa sebagian aja supaya saya paham gitu Pak. Jadi saya itu paling tidak bisa kalau sudah, mungkin ini keluar topik ya, mohon maaf. Ya, Paling tidak bisa kalau sudah apa yang tenses tuh, Bu. oh, tenses. Itu saya udah paling nyerah, Bu. Iya. Has, had, have, aduh, cik saya teh nu mana ya nya kalimatna gitu. Kata yang bener yang dipakai yang mana gitu. Iya. Cara paling mudah banget gitu. Gimana tuh, Bu? Mungkin ini keluar topik, cuman tadi kan ketika diminta bikin kalimat kan bisa aja lampau, sekarang, dan yang akan datang, bukan? Nah, ya, betul. itu saya cara paling gampang itu gimana sih? Oke, cara paling gampangnya kalau menurut saya gini Pak, kan gitu kan. Tinggal kita lihat itunya kalimatnya ya, atau ada katanya. Kalau misalnya ada has dengan have gitu kan, kalau untuk has itu masa sekarang ya gitu kan. Kalau misalnya kan ada banyak sebenarnya tenses itu ada 16 gitu kan, cuma kita bisa lihat dari katanya saja. Kalau misalnya katanya kalimat satu katanya itu masih utuh gitu tuh, biasanya masih sesuai dengan tidak ada perubahan lah gitu kan, masih sama, itu bisa digunakan waktu sekarang ya, dan yang akan datang itu. Dan untuk yang akan datang itu bisa ditambahin pakai will ya. Itu kalau untuk yang masa lalu itu biasanya pakai had ya. Yang had itu menyatakan sudah, ataupun menggunakan belakangnya id belakangnya, misalnya created. Nah, contoh kalimatnya kan awal kalimatnya itu dari create gitu kan, nah menjadi created. Nah, yang creatednya itu di masa lampau, seperti itu Pak Indra. Itu jadi ada tambahan ed belakangnya. Nah, kalau yang paling mudahnya seperti itulah kalau untuk anak-anak gitu. Jadi kalau create masa sekarang, creatednya masa lalu gitu. Oke. Gitu. Ngerti, Bu, sekarang, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama Pak Indra. Devi juga masih jauh gitu kan sebenarnya. Mantap sekali penjelasannya ya Bu ya. Kalau ini Bu, saya sering mendengar di iklan atau sering mendengar tuh kan, kalau nggak salah ada good, ada very good, ada better ya, apa Ibu ya? Iya, tadi nih kita di sini kan ada nih. Oke, kita kembali lagi ya. Ini Bu, ini kita kan suka dengar very very good. Itu apa itu tidak baku berarti Bu ya? Kalau very very good ya Bu ya? Sebenarnya tidak ada kalau misalnya dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya Bu ya? Iya, yang saya tahu kalau di dalam bahasa Inggris itu nggak ada pengulangan yang kayak, kan mungkin bahasa Indonesia artinya seperti ini, very very good itu sangat sangat bagus gitu kan. Nah, sebenarnya itu. Oh gitu kan. iya. Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita cukup menggunakan the best. Itu sudah yang paling bagus. Makanya kenapa ada perbandingan penggunaan di comparative degree gitu kan Pak. Nah, kalau kita mau mengatakan itu sangat bagus, kita nggak perlu menggunakan very very good, tapi kita gitu kan bisa langsung menggunakan nih, ini kalau nggak salah mana ya, nih di sini ada nih the best, itu sudah sangat bagus gitu. Cuma karena orang Indonesia kan biasanya kebanyakan gitu kan diartikan per kata ya Pak. Jadi misalnya sangat bagus, kalau sangatnya itu very, bagusnya good, jadi very good. Kalau sangat bagus jadi very very good gitu kan. Padahal dengan cukup menggunakan the best itu sudah menyatakan dia yang paling bagus gitu Pak. Bisa dimengerti Pak Ajat? Seperti itu Bu ya. Iya. Jadi very very good itu hanya bahasa Indonesia yang diinggriskan ya Bu ya? Betul, bahasa Inggris versi Indonesia gitu. Oh iya. Seperti Seperti itu. Bagus sekali Bu penjelasannya. Jadi kalau jangan sekali-kali pakai
very good ya setelah mengikuti seminar ini ya Bu ya. Iya gitu kan, nanti bisa diketawain kan Pak? Iya. Kayak sekarang saya diketawain ya Bu ya. Enggak ada yang ketawa. Seperti itu Pak Mangga Ajat. kepada peserta yang lain barangkali ada ini pertanyaan tambahan atau tambahan jawaban, mangga Bu, Bapak Ibu silakan. Wah yang lain kayaknya Halo. lagi pada istirahat, lagi pada bobok siang. Oke, diingatkan kembali tadi yang presensi, mangga Bapak Ibu diisi yang belum ngisi. Pak Ajat mungkin bisa kan kita juga waktunya sebentar lagi ya. Ya Bu. Kalau misalnya memang tidak ada lagi gitu kan, kita bisa closing aja gitu kan. Nanti mungkin akan ada tambahan-tambahan lainnya di luar ini gitu. Siap Ibu presenter. Iya ya. Ya Bu Jum, mangga Bu Jum. Halo Bu Jum. Bu Jum kayaknya cuma manggil saya doang Pak. Kangen apa Oh, iya. Bu Jum? Sepertinya itu Bu. Oke baik Bapak Ibu, tadi sekilas pemaparan dan sangat bermakna sekali ya Bapak Ibu tentang comparison degree atau degree comparison, di mana ada 3 bagian, yaitu ada positif, komparatif, lalu superlatif. Terima kasih sekali kepada Ibu presenter atas pemaparan materinya. Selanjutnya acara saya serahkan ke Ibu host, Ibu Dian Fitriani. Mangga Bu Dian, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator yang terhormat Pak Ajat dan juga tadi pemateri kita hari ini yaitu Bu Devi dari SMK Seni Indramayu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa sedikit memberikan pengetahuan ke kita. Baik, itu saja untuk pemaparan Vkon siang hari ini. Kurang dan lebihnya, saya Dian Fitriani sebagai host dan juga Pak Ajat sebagai moderator dan Bu Devi sebagai presenter undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.